sedulur Tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sambang Tani Podcast. Bersama saya Dika. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih bagi rekan-rekan sedulur Tani yang sudah memfollow atau mensubscribe Sambang Tani Podcast ini. Bagi yang belum, jangan lupa ya untuk subscribe, kemudian like dan share ke teman-teman sedulur Tani di manapun berada. Nah, untuk episode Sambang Tani kali ini adalah waspada penyakit zoonosis. Ngomongin penyakit itu ya, sepertinya kayak terdengar seram gitu ya. Tapi jangan dulu menyimpulkan seram apa enggaknya sebelum kita mengetahui bagaimana penyakit zoonosis itu seperti apa, kemudian bagaimana penyebabnya, dan yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk mencegahnya. Nah, untuk membahas lebih detailnya seperti apa penyakit zoonosis tersebut, seperti yang sedulur Tani saksikan, saya di sini sudah ditemani oleh dua tamu spesial kita hari ini, yaitu yang pertama Dr. Hewan Ratma Endrawati. Beliau adalah dari Persatuan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jateng 2 ya. Iya. Biasanya disapa dengan Dokter Hewan Iin. Ya. Oke. Pagi Dok, Assalamualaikum. Pagi. Sehat ya Dok ya? Alhamdulillah sehat dan baik. Oke, nah di samping kiri saya sudah bergabung Bapak Abidin Solihin SSI MSI. Beliau adalah Ketua Tim P2M, Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan juga beliau juga sebagai programmer zoonosis. Halo Pak, terima kasih sudah pagi. Oke, halo Pak, selamat pagi juga. Terima kasih Bapak sudah berkenan bergabung di podcast Sambang Tani TV kali ini. Iya, tadi hari ini sehat ya Pak? Semangat ya? Luar biasa. Oke, alhamdulillah ya. Nah, di depan kita sudah ada teh ya, mungkin jangan malu-malu untuk nanti diseruput bareng. Siap. Ya. Nah, mumpung masih pagi nih, biar semangat dan biar kita merasa lebih dekat dengan sedulur Tani dimanapun berada, mungkin boleh disapa dulu dari Dokter Retno. Oke, ya. Baik, selamat pagi Sobat Tani dimanapun Anda berada. Mungkin baru kali ini kita bertemu ya. Nanti mungkin ada kesempatan lain lagi untuk kita bisa ngobrol bareng. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tonton sampai selesai sih. Dari Bapak Abisal. Selamat pagi sedulur Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya, saya Abidin dari Dinas Kesehatan. Dan dalam hal ini saya berbicara nanti tentang zoonosis di sisi manusianya. Jangan lupa tonton terus sampai selesai biar tidak gagal paham ya. Oke, terima kasih. Ya, tema kita kali ini adalah waspada penyakit zoonosis ya. Mungkin sedulur Tani di luar sana itu ada yang sudah familiar atau dan mungkin juga sebagian ada yang belum paham ya, atau bisa jadi ada yang baru dengar zoonosis seperti itu. Nah, sebenarnya penyakit zoonosis itu seperti apa, Bapak Abidin? Kalau menurut Peraturan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK nomor 7 tahun 2022 yang disebut zoonosis itu adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya dari manusia ke hewan. Gitu. Oh, berarti bisa antar ini ya, dari bisa. Kebalikannya gitu ya? Oke. Nah, itu penyebabnya itu dari apa, Pak? Kalau penyebabnya ya macam-macam ya, namanya penyakit itu mungkin dokter ini juga paham ya, penyebab penyakit itu bisa jadi dari bakteri, bisa dari virus, bisa dari parasit gitu kan, juga bisa juga dari kutu gitu kan, dari penyakit-penyakit hewan maupun penyakit manusia. Bahkan juga ada jamur juga ya Dok ya. Jamur parasit juga ada. Bisa ya. Okay. Itu penyebabnya seperti itu Mbak. Jadi cuman menularnya lewat hewan atau dari manusia ke hewan atau dari hewan ke manusia. Oke. Berarti untuk kalau kayak gitu untuk penyakitnya apa saja Pak yang masuk dalam penyakit zoonosis ini? Kalau di sektor kesehatan manusia itu sebenarnya ada yang
bisa menimbulkan wabah penyakit itu ada 17 macam penyakit. Tetapi dari 17 macam penyakit yang bisa menimbulkan wabah itu ada 9 yang benar-benar zoonosis gitu. Dari 9 zoonosis itu di sektor kesehatan manusia yang menjadi prioritas itu ada 4. Ada 4 itu, ada 4 itu salah satunya adalah rabies, kemudian ada leptospirosis ini yang seperti ini, leptospirosis ini kan di punggung saya. Saya sama saya terus sama saya ini Seperti karena itu ya. ada gambar leptospirosisnya, maka kaos ini saya pakai. Kemudian ada juga avian influenza dan antraks itu yang menjadi perhatian kami di Dinas Kesehatan. Gitu, Mbak. Tapi kalau zoonosis yang lebih luas terkait dengan hewan, tentunya Dokter Iin yang lebih paham. Nah ini, Dokter Iin, sejauh ini kan pecinta hewan gitu ya, yang lagi hits itu atau animal lover gitu ya, itu kan lagi hits ya. Nah, untuk di hewan atau ternaknya itu penyakit zoonosis itu seperti apa? Oke, jadi gini, dalam kehidupan kita itu kan setiap hari atau seringkali kita kan berhubungan sama hewan ya, entah itu hewan peliharaan di rumah, entah itu untuk sumber makanan, sumber minuman seperti air susu. Nah, itu seandainya mereka dipelihara dengan baik, maka kesehatannya tidak akan menimbulkan masalah, apalagi sampai menimbulkan masalah yang bisa menular ke manusia kan ya. Jadi sebaiknya kalau misalkan kita punya hewan peliharaan, kita punya vaksinasi, kita punya pengobatan parasit, nah kita jaga seperti itu sih. Kalau untuk di hewan atau ternaknya nih Dok, itu apa saja yang sudah terjangkit atau khususnya di Purbalingga nih ya? Apakah sudah pernah ada kasus seperti itu? Tentu saja ya, karena namanya penyakit kita tidak pernah tahu kapan datangnya, dia tidak bisa dibatasi oleh ruangan gitu ya. Jadi kalau untuk di Purbalingga, kita itu pernah mengalami yang pertama adalah wabah flu burung. Iya, sekitar tahun 2006 kita sudah mengalami dengan kematian sekian ribu, bahkan mungkin sampai jutaan unggas, terutama ya ayam di sini. Sampai jutaan bahkan ya, Purbalingga itu. Betul, iya. Jadi hampir semua ya, semua lini dari mulai peternakan komersial sampai dengan peternakan rakyat yang tidak intensif itu hampir semua kena. Itu yang flu burung, itu benar-benar wabah baru waktu itu yang belum pernah ada di Indonesia sebetulnya. Nah, yang kedua itu kita ada brucellosis. Brucellosis itu penyakit keguguran yang menular. Biasanya ada pada sapi, kambing, domba. Namun kebanyakan yang kita temukan adalah pada sapi perah. Sapi perah. Iya, betul. Itu lebih fokus ke sapi perah ya. Iya, gitu. Terus ada lagi sebetulnya yang akhir-akhir ini kita temukan itu adanya toxoplasma pada kambing. Ya, kambing. Iya, betul. Itu seperti apa itu, Dok? Jadi kalau menurut gejalanya dia hanya sebagai inang definitif, bukan inang definitif ya. Jadi dia tidak menunjukkan gejala biasanya. Silent berarti ya. Iya, betul. Karena mereka si parasitnya itu kan ada di dalam ya otot-otot mereka kayak gitu. Iya. Jadi biasanya mereka tidak begitu kelihatan. Namun mungkin seperti Pak Abisol Pirso ini sangat membahayakan ya toxoplasma, terutama untuk ibu hamil. Gitu. Saya kira hanya itu aja Mbak, baru ada 3, semoga tidak ada lagi ya. Tidak ada antrak, tidak ada rabies di tempat kita. Kalau untuk antrak dan rabies di Purbalingga aman ya Dok ya? Sampai saat ini aman. Kebetulan kalau rabies Jawa Tengah kita bebas. Oh, bebas. Iya, kita bebas. Oke, tadi kan dari sisi di ternak atau hewannya. Kalau untuk di manusianya seperti apa? Apakah sudah ada sudah ditemukan kasus di Purbalingga khususnya seperti kalau itu? untuk kasus zoonosis di Purbalingga yang ada di manusia itu, alhamdulillah rabies nggak ada ya. Alhamdulillah, kalau rabies ya. banyak, tapi kalau rabiesnya tidak ada, alhamdulillah negatif. Cuman untuk gigitan hewan penular rabies sampai detik ini sudah ada 27. Sudah ada 27, digigit anjing ada 3, kemudian digigit kucing ada 21, dan digigit kera ada 3. Oh, itu kasus gigitannya. Kasus gigitannya. Tapi alhamdulillah untuk
rabiesnya tidak ada, alhamdulillah negatif untuk rabies. Kemudian antrak alhamdulillah kita negatif, juga avian influenza juga negatif. Yang ada itu ya, yang ada kalau di tahun ini sih 0 ya, leptospirosis. Jadi tahun lalu itu kita ada 2 kasus, tahun ini alhamdulillah 0 gitu, yang leptospirosis. Oke, berarti tadi untuk di Purbalingga untuk tahun ini tuh masih aman ya? Alhamdulillah aman. Oke, alhamdulillah ya aman. Nah, terkait kita tadi kan udah membahas zoonosisnya seperti apa, kemudian kasusnya di Purbalingga khususnya itu seperti apa. Nah, untuk dalam rangka pencegahan dan penanggulangan zoonosis ini sendiri, tentunya kita kan tidak bisa bergerak sendiri-sendiri ya, Dok ya, Abidin, dan perlu dikolaborasi. Nah, sejauh ini kolaborasi seperti apa yang mungkin dari Dinas Pertanian atau PDHI dan mungkin Dinas Kesehatan sudah dilakukan? Mungkin dari Dokter Iin dulu. Boleh. Jadi kita itu sudah dilatih yang namanya One Health. Nah, itu kebetulan saya dengan Pak Abisol dulu bareng kita pelatihan. Oh, sudah ini ya, iya, sudah betul. kenal sebelumnya. Jadi di situ kita dari berbagai disiplin ilmu ya sebetulnya itu kita concern pada cara pencegahan penyakitnya bareng-bareng itu demi kelangsungan kehidupan manusia, terutama adalah buat kesehatan manusia, kesehatan hewan serta lingkungannya. Jadi kita itu sudah punya grup juga sebetulnya. Jadi kalau misalkan kita menemukan ada informasi mengenai penyakit hewan menular, maka kita bisa langsung koordinasi dengan Pak Abisol di Dinas Kesehatan. Betul. Iya. One Health itu sendiri ya. Betul. Dari Pak Abisol ada tambahan? Iya. Jadi karena kita satu tim sudah pernah dilatih bersama ya Mbak, ya, jadi kita kalau ada informasi yang terkait dengan zoonosis, kita langsung ngegas aja, langsung WA gitu. Jadi mohon maaf ya, jadi kita tidak lewat jalur resmi gitu. Jadi mohon maaf. Biar lebih cepat ya penanganannya. Harus satu Mbak. Iya benar. Zaman sekarang harus Iya. Oke. Nah, sejauh ini kan di beberapa tahun terakhir ini peminat hewan kesayangan seperti itu ya Dok, itu kan lagi meningkat nih pet lover. Nah, sebenarnya apabila nih di luar sana itu terjadi ditemukan adanya gejala-gejala yang penyakit yang mengarah karena misal gigitan anjing tadi, kemudian dari sapi itu tadi mengarah ke antraks seperti itu ya, terus juga toksoplasma tadi. Nah, bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh mungkin dari pecinta hewan tadi, atau mungkin dari masyarakat dan peternak mungkin yang mempunyai hewan peliharaannya seperti itu? Bagaimana Dok? Jadi gini, kalau untuk hewan kesayangan ya, selama dia dipelihara dengan baik kan saya yakin kok tidak bakalan terkena tokso. Namun apabila terkena tokso tidak usah khawatir, sebetulnya tokso itu bisa disembuhkan. Jadi nggak apa-apa, kalau memang sudah menunjukkan gejala silahkan bawa ke puskesmas boleh, ke dokter hewan praktek di luar boleh, itu bisa disembuhkan, jadi tidak usah khawatir. Nah, kalau untuk yang seperti kena antrak dengan gejala seperti antrak itu memang tidak boleh kita sentuh pun sebetulnya tidak boleh. Jadi segera laporkan ke Poskeswan dan juga ke puskesmas. Ya, kalau sudah ada gejala seperti itu, nanti kita tindak lanjuti. Kita pasti koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Terus yang kedua, jangan dekati, jangan dijual, jangan dipotong, apalagi dikonsumsi. Karena itu langsung menyebar seperti itu. Iya betul. Jadi memang bakteri antrak itu lebih jahat daripada bakteri yang lainnya, penyebab penyakit yang lainnya. Jadi kalau dia terkena udara aja, dia sudah langsung membentuk spora, dan spora itu yang infektif. Bisa terserap kita melalui udara, bisa melalui makanan, melalui kulit. Iya, karena amat sangat mudah ya Pak Abisol dia itu untuk menimbulkan penyakit ke manusianya. Oke, berarti emang perlu waspada nih kita ya. Nah, kalau seandainya nih penyakit ketiga yang rabies, kalau seandainya ada laporan gigitan dari hewan pembawa rabies,
Yang pertama seperti biasa, kita telepon Pak Abisol, biasanya seperti itu. Yang kedua, kita sarankan bahwa hewan tersebut harus dikurung dulu. Dikurung selama 14 hari, nanti kita amati setiap hari. Karena biasanya pada hari ke-14 dia mati. Kalau seandainya dia mati, kami yakin itu pasti rabies ya Pak Abisol. Itulah pentingnya. Jadi dikurung deh, gitu, biar kita bisa mengamati setiap hari perjalanan penyakitnya dia seperti apa untuk mendiagnosa yang lebih tepat ke manusianya. Seperti itu, baik. Nah, tadi kan dari sisi ternaknya ya Pak. Kalau dari sisi manusianya, apabila terjadi gejala-gejala yang mengarah ke gigitan anjing misal, itu seperti apa? Apa yang harus dilakukan nih? Ya, terima kasih. Jadi kalau ada sedulur Sambang Tani nih, mungkin ada yang tergigit hewan-hewan penular rabies seperti anjing, kucing, kera gitu ya. Maka begitu digigit atau dicakar atau dijilat gitu, segera lakukan pencuciannya. Jadi area yang digigit atau dijilat atau dicakar itu dicuci dengan air mengalir dengan sabun selama 15 menit. Dengan penyabunannya satu arah, nggak boleh diusap-usap, nggak boleh diputar-putar. Itu pertolongan pertama dan paling utama itu ya. Kemudian setelah itu bawa ke puskesmas. Jadi di puskesmas nanti kalau di rumah misalkan sudah ada antiseptik ya langsung dikasih antiseptik, setelah dicuci kering dikasih antiseptik. Kemudian bawa ke puskesmas. Kalau di puskesmas bisa ditangani puskesmas, nanti tidak dirujuk. Kalau tidak bisa ditangani di puskesmas, nanti dirujuk ke rumah sakit. Jadi kita punya rabies centernya di rumah sakit umum daerah RSUD Guteng Taruna Dibrata. Di sana nanti ada kriterianya Mbak, kriteria lukanya itu berat atau ringan, kemudian area lukanya itu di mana gitu, nanti derajat lukanya seperti apa. Kemudian itu perlu dikasih vaksin anti rabies atau tidak, itu nanti akan diputuskan oleh dokternya seperti itu. Ya, itu untuk yang rabies seperti itu. Luar biasa ya pembahasan penyakit zoonosis ini, sangat luas ya Pak ya. Sangat luas ya Dok ya. Betul. Nah, tadi kan apabila sudah terjadi gejala nih ya. Nah, untuk masyarakat secara umum nih, sedulur tani yang menyaksikan, sebenarnya pencegahan apa yang harus kita lakukan dari diri kita sendiri seperti itu? Mungkin dari Pak Abidin Solihin. Ya, jadi non sewu sedulur tani, jadi ketika kita ingin mencegah biar tidak terjadi zoonosis pada kita dan keluarga, juga pada ternaknya. Kalau ternaknya nanti dokter Iin aja yang menyampaikan. Kalau di manusianya yang jelas harus PHBS. PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi ketika kita habis memegang atau habis kita beraktivitas dengan binatang atau dengan hewan peliharaan atau bahkan mungkin hewan ternak, ya tetap cuci tangan pakai sabun gitu ya, cuci tangan pakai sabun. Kemudian tidak makan makanan yang dari hewan yang sakit, misalnya tidak makan dari hewan yang sakit, itu dicegah. Kemudian tidak makan di area peternakan gitu, atau dekat dengan hewan seperti itu kan ya gitu. Kemudian juga tidak merokok di area peternakan, itu kan juga nanti bisa bahaya misalnya, karena apabila di situ nanti ada spora dari bakteri, misalnya bakteri antraks tadi gitu, bisa kehirup gitu ya gitu. Kemudian tidak makan, ini bersentuh sudah ya. Oke, itu saja sih. Gitu ya. Cukup. Oke, Ya. yang penting penerapan hidup sehat tadi. Betul, ya. iya. Jadi kayak jangan hanya kemarin ada kasus corona itu kita lebih rajin cuci tangan gitu ya. Udah nggak ada kasus kita kembali lagi gitu. Betul Mbak Dika. Ya. Itu anehnya ya. Anehnya masyarakat kita gitu. Dulu waktu ada corona tidak disuruh makan pun cuci tangan ya. Iya. Kalau sekarang baru disuruh makan pun nggak cuci tangan. Karena merasa sudah terbebas. Iya, terbebas ya. Padahal penyakit ini mengintai di mana-mana ya Dok ya Pak Abidin ya. Oke. Nah, jadi kita harus tetap PHBS seperti itu ya. Oke. Nah,
tadi kan sudah dari pencegahan dari sisi masyarakat atau sedulur tadi khususnya ya. Nah, untuk peternak nih, peternak itu bagaimana agar si hewan-hewan ternaknya ini tidak terjangkit penyakit zoonosis atau mungkin hewan kesayangannya? Ya, jadi karena kita seperti tadi saya utarakan, kita kan sering banget kumpul sama hewan ya, setiap saat kayak gitu. Jadi alangkah baiknya apabila kita punya tanggung jawab, baik tanggung jawab kepada hewan yang kita pelihara, kepada diri kita sendiri maupun kepada lingkungan kita dan orang lain. Jadi kalau untuk hewan ternak, kalau kita mau membeli misalnya, pastikan bahwa dia sehat. Ya, pastikan sehat. Jangan membeli yang sakit, jangan menjual yang sakit juga. Terus kalau seandainya dia sakit, cepat hubungi ke puskesmas terdekat biar kita bisa mendeteksi secara dini kira-kira penyakitnya ini zoonosis atau bukan, seperti itu. Terus untuk yang hewan kesayangan itu programnya sudah banyak sebetulnya untuk mencegah zoonosis yang bisa menular ke manusia ya. Kayak leptospira sebetulnya kita ada vaksinasi untuk kucing, anjing. gitu ya? Ada ya. Jadi itu akan lebih kita intensif untuk mencegahnya. Untuk hewan kesayangan seperti itu. Jadi jangan biarkan dia jalan-jalan keluar sebetulnya. Kalau bisa ya dikurung. Kalau misalnya nggak dikurung, kita kasih space di dalam rumah biar dia bisa jalan-jalan. Tapi kalau misalkan kita biarkan di luar, dia bisa makan bangkai, makan sisa makanan dari orang atau dari bekas yang dimakan tikus atau apa, itu kemungkinan bisa menularkan ke hewan kesayangan yang kita punya. Jadi intinya begitu Mbak Dika. Mari kita jaga hewan kesayangan kita. Jangan sampai dia sakit, apalagi nanti menyakiti yang lain. Ya, berarti harus lebih aware lagi ya Dok ya. Betul. Nah, tadi kan kita sudah membahas terkait pencegahannya nih kalau di masyarakat seperti apa. Nah, tentunya peran dinas di tengah masyarakat itu sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan zoonosis ini. Nah, selama ini peran atau kegiatan-kegiatan tindakan apa yang mungkin Dinas Pertanian atau PDHI dan Dinas Kesehatan sudah lakukan untuk pencegahan dan penanggulangan terkait penyakit zoonosis? Mungkin Pak. Nah, salah satunya sosialisasi ya, kemarin kita lakukan ya kerjasama bareng ya. Sosialisasi. Dinas Pertanian gitu kita lakukan di sini, sosialisasi tentang penyakit zoonosis itu penting karena pemberian komunikasi, informasi dan edukasi ke masyarakat itu penting. Kemudian kalau di Dinas Kesehatan kita ada jejaring puskesmas, ada 22 puskesmas yang itu bisa memberikan promosi kesehatan atau informasi kesehatan kepada masyarakat sekitar. Itu kita jejaring itu ada posyandu di desa-desa itu akan kita manfaatkan itu. Kemudian kalau untuk deteksi dini kita jejaring dengan rumah sakit, ada pelaporan juga gitu. Ada kasus segera kita tindak lanjuti. Kemudian apabila kasus itu terkait dengan hewan, maka kita akan bekerja sama tadi, calling dengan Mbak Iin, Dr. Endi, Supri, gitu kan, banyak dokter hewan yang di Dinas Pertanian. Itu yang kita. Ya, itu tindakannya sudah nyata begitu ya Pak Abidin ya. Untuk dari Dinas Pertanian atau PDHI sendiri bagaimana Dok? Jadi kalau untuk berkaitan dengan zoonosis, kita kan punya Poskeswan ya. Jadi Poskeswan itu merangkap sebagai tim pelacak penyakit. Iya, jadi kita sekalian sambil pelayanan aktif kepada peternak-peternak, dari situ kita akan mendapatkan informasi. Kira-kira penyakit apa yang ada di situ, terus mungkin ada di daerah mana ada. Nah, itu bisa kita tidak lanjuti. Yang pertama itu. Yang kedua, kita sudah melaksanakan pengobatan selama ini bertahun-tahun kita pelaksanaannya secara gratis ya. Iya, penyakit apa aja bisa kita layani selama itu dalam jam dinas. Kita pelayanannya pasti gratis. Yang kedua, untuk dalam rangka penyidikan penyakit hewan menular ini, terutama yang zoonosis, kita itu sudah mengadakan surveillance pengambilan sampel. Jadi untuk kayak unggas kita ambil sampel darahnya, terus untuk sapi, untuk leptospirosis, brucellosis kita ambil sampel darahnya juga, terus
untuk ayam, selain sampel darah, kita ada sampel feses untuk salmonellosis. Itu sudah kita kerjakan sampai tahun ini. Kita kirim ke Laboratorium Kesehatan Hewan di Banyumas atau di Balai Besar Veteriner Wates. Nah, jadi sampai detik ini, alhamdulillah untuk brucellosis kan sudah nggak ada kita nih. Iya. Ya. Jadi beban kita memang masih ada sedikit tokso aja ya. Kalau yang lainnya alhamdulillah udah nggak ada. Berarti itu tadi kegiatannya rutin ya? Setiap tahun ada? Rutin setiap tahun. Oke. Nah tadi kan Dokter Iin sempat menyebutkan UPTD, kita mempunyai UPTD Puskeswan seperti itu. Mungkin di luar sana sedulur tani khususnya di Purbalingga itu belum mengetahui sebenarnya UPTD Puskeswan itu di mana aja. Oke, iya. Jadi sedulur tani semua kita itu punya unit pelayanan teknis untuk kesehatan hewan itu. Dalam satu kabupaten kita memang baru punya 3. Baru punya 3. Yang pertama ada di Purbalingga, yang kedua ada di Bobotsari, dan yang ketiga ada di Bukateja. Nanti para sedulur tani silahkan kalau memang mempunyai masalah yang untuk dikonsultasikan atau peliharaan atau hewan ternaknya sakit, silahkan bisa laporan ke Puskeswan. Ya? Iya, nanti kita tidak lanjuti. Oke, nah luar biasa ya. Ini pembahasan kita kali ini sangat menyenangkan, menarik gitu ya. Tapi sayang sekali waktunya kita sudah habis ini ya, Bapak Habibie dan Dokter Hewan Iin. Ya. Nah, untuk sebelum saya tutup, mungkin closing statement dulu dari Bapak Abidin dan Dokter Hewan Iin. Mungkin dari Bapak Abidin terlebih dahulu. Sedulur tani yang saya hormati, terima kasih sudah mengikuti podcast Sambang Tani sampai detik ini. Yang jelas tetap melakukan PHBS dimanapun panjenengan bersinggungan dengan hewan. Intinya seperti itu ya. Oke, terima kasih. Dari Dokter Iin. Jadi untuk hewannya, mari kita perlakukan hewan seperti apa yang ingin kita diperlakukan. Jadi sayangi mereka, berikan kebutuhan mereka seperti vaksinasi. Selama kita memelihara mereka dengan cara yang benar dan baik, kedepannya saya yakin tidak akan ada masalah yang serius, apalagi sampai menimbulkan penyakit pada manusia. Oke, terima kasih Dokter Iin. Oke, sedulur tadi dimanapun Anda berada, tadi sharing-sharing kita bersama Dokter Iin dan Bapak Abidin itu semoga menjadi bahan untuk pengetahuan kita bersama, tentunya agar kita lebih aware terhadap penyakit zoonosis. Dan tentunya penyakit zoonosis ini sebenarnya tidak semenyeramkan itu, dan yang perlu diperhatikan adalah tetap waspada karena penyakit tetap mengintai kita ya. Nah, mungkin dari kami, saya Dika dan bersama Dokter Iin dan Bapak Abidin undur diri. Jangan lupa tetap subscribe, follow, dan like untuk mendukung agar podcast Sambang Tani ini tetap maju dan jaya. Sambang Tani bersama membangun pertanian Purbalingga Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.